Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franza Givari dari kelas TI 23B. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akademik berbasis web. Yang pertama ada table of contents, pertama adalah latar belakang, yang kedua dari ruang lingkup sistem, yang ketiga metodologi pengembangan, yang keempat analisis sistem, dan kelima hasilnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Seiring perkembangan teknologi, informasi, perguruan tinggi perlu sistem akademik yang efisien dan terintegrasi. Proses akademik seperti pengisian KRS, cetak KAS, penilaian, dan pengelolaan data mahasiswa sering terkendala jika masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Proyek ini bertujuan membangun sistem akademik yang efisien dan terintegrasi guna mempermudah pengelolaan data mahasiswa, nilai, dan jadwal perkuliahan, serta memberikan akses yang cepat dan akurat bagi semua pihak terkait. Lalu ruang lingkup sistem ini ada login multilevel, yaitu admin, dosen, dan mahasiswa. Lalu pengelolaan data mahasiswa bisa input, edit biodata, jurusan oleh admin, dan lain-lain. Pengisian dan cetak KRS, mahasiswa dapat mengisi KRS dan mencetak bukti online. Lalu nilai dan KAS, akses nilai dan KAS dari sistem oleh mahasiswa. Lalu lihat jadwal, akses jadwal perkuliahan yang dapat dilakukan dosen dan mahasiswa pada sistem. Lalu laporan akademik yang dapat dilihat oleh mahasiswa dari sistem. Lalu metodologi pengembangan. Metode pengembangan yang digunakan adalah waterfall model dengan tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, yang kedua desain sistem, flowchart, IRT, dan antarmuka. Lalu yang ketiga implementasi kode, yang keempat pengujian sistem, yang kelima penerapan sistem, yang keenam pemeliharaan dan pembaruan sistem. Lalu yang ketiga analisis sistem. Sistem ini terdiri dari 3 aktor utama, yaitu admin sebagai mengelola data akademik, jadwal, dan perkuliahan. Lalu dosen lihat jadwal, daftar mahasiswa, dan input nilai mahasiswa. Lalu yang ketiga mahasiswa isi KRS, lihat nilai, KS, dan jadwal perkuliahan. Selanjutnya adalah use case diagram. Use case sistem informasi akademik. Yang pertama ada aktor mahasiswa. Mahasiswa bisa melakukan laporan akademik dan itu include terhadap lihat KS. Lalu mahasiswa bisa melihat nilai dan bisa melihat atau mengisi KRS. Bisa lihat jadwal dan login. Lalu dosen bisa melihat jadwal, login, lalu lihat daftar mahasiswa, dan include juga input nilai. Lalu untuk admin bisa login, input data, dan kelola jadwal. Lalu selanjutnya ada flow map diagram. Flow map berfungsi untuk menggambarkan alur proses kerja sistem secara umum dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan proses seperti login, validasi pengguna, dan navigasi menuju halaman sesuai peran. Flow map juga menjelaskan bagaimana alur interaksi antar pengguna dengan sistem dan bagaimana data mengalir di dalamnya. Dimulai dari sistem akademik. Pertama, sistem akan menampilkan halaman login. Lalu, sistem akan melakukan validasi, misal mahasiswa yang login. Ketika mahasiswa login, sistem akan memvalidasi apakah role ini mahasiswa, admin, atau dosen. Jika yang login adalah mahasiswa, maka yang ditampilkan adalah dashboard mahasiswa. Jika yang login adalah admin, maka dashboard yang ditampilkan adalah dashboard admin. Jika yang login adalah dosen, maka dashboard dosen akan ditampilkan. Sini setelah dashboard mahasiswa ditampilkan, maka mahasiswa akan diperlihatkan lihat jadwal. Lalu sedangkan untuk admin, admin bisa memasukkan dan mengelola data, yaitu data mata kuliah, data jadwal, data dosen, dan mahasiswa. Sedangkan untuk dosen, setelah dashboard ditampilkan oleh sistem, maka dosen bisa melihat jadwal. Setelah melihat jadwal, ambil data dari database, lalu di database data yang diambil dari database itu ditampilkan sehingga menjadi data jadwal. Setelah data jadwal, bisa melihat daftar mahasiswa. Setelah melihat daftar mahasiswa, lalu bisa ambil data dari database. Setelah bisa diambil, data akan ditampilkan, yaitu daftar mahasiswa. Setelah itu
dosen bisa melakukan input nilai. Setelah nilai sudah diinput, data nilai akan disimpan ke sistem, lalu sistem akan menyimpannya ke database. Untuk mahasiswa, jika mahasiswa ingin melihat jadwal, misal di sini sistem akan menanyakan apakah sudah isi KRS untuk semester ini. Jika iya, ambil data dari database, lalu sistem akan menampilkan data dan mahasiswa bisa melihat data jadwal. Jika belum, maka sistem akan menampilkan notifikasi untuk isi KRS terlebih dahulu. Lalu mahasiswa akan mengisi KRS, setelah itu sistem akan menyimpan data KRS yang sudah diisi oleh mahasiswa ke database. Setelah itu, sistem akan menampilkan notifikasi sistem dan kembali ke halaman utama. Setelah itu, mahasiswa akan diarahkan ke lihat nilai. Jika mahasiswa ingin melihat nilai, sistem akan mengambil dari database. Setelah itu, database akan mengambil data dari database dan memperlihatkan KHS untuk data nilai mahasiswa. Lalu jika mahasiswa ingin mengelola laporan akademik, maka sistem akan mengelola laporan akademik lalu dikirimkan ke mahasiswa. Lalu selanjutnya diagram activity. Activity diagram menggambarkan aktivitas atau proses yang dilakukan pengguna dalam sistem secara lebih detail dibanding flow map. Contohnya, proses pengisian KRS oleh mahasiswa dimulai dari login, memilih mata kuliah hingga menyimpan pilihan. Diagram ini menunjukkan alur keputusan decision seperti apakah mahasiswa sudah mengisi KRS atau belum. Diagram ini sangat berguna untuk memahami proses yang mengandung pilihan atau percabangan. Bisa dilihat di sini ada activity diagram yang dimulai dari titik hitam itu yang ada di sistem. Pertama, sistem akan menampilkan halaman login. Jika mahasiswa yang login, maka mahasiswa harus masuk ke sistem menggunakan user dan password. Begitu juga dengan dosen dan admin. Setelah mahasiswa, dosen, dan admin melakukan login, sistem akan memvalidasi role apakah dosen, admin, atau mahasiswa. Jika mahasiswa, maka dashboard akan diarahkan menjadi dashboard mahasiswa dan kepilih menu KRS. Jika yang login adalah dosen, maka dashboard yang dimunculkan adalah dashboard dosen. Lalu jika yang login admin, maka dashboard admin akan ditampilkan. Misal jika ini yang login adalah mahasiswa, maka mahasiswa akan memilih menu KRS, lalu sistem akan menampilkan form isi KRS, lalu mahasiswa akan mengisi KRS. Setelah itu, sistem akan menunggu validasi oleh admin. Lalu setelah itu, admin akan melakukan validasi apakah data. Lalu sistem akan melakukan validasi lagi apakah datanya valid. Jika datanya valid, maka akan diverifikasi oleh dosen. Lalu KRS disetujui. Jika tidak, maka KRS tidak disetujui. Setelah itu, mahasiswa bisa melihat jadwal, menampilkan jadwal perkuliahan, dan kembali ke dashboard. Lalu jika admin ingin menginput data, setelah dashboard admin ditampilkan, admin akan melakukan input data, lalu ke kelola jadwal dan menyimpan data jadwal. Setelah itu sistem akan menyimpan ke database. Lalu jika dosen yang login, maka dosen akan bisa melihat jadwal. Setelah dosen melihat jadwal, sistem akan menampilkan jadwal perkuliahan. Jika dashboard dosen ingin melihat daftar mahasiswa, maka sistem akan menampilkan daftar mahasiswa. Setelah itu, dosen ingin input nilai. Setelah input nilai, sistem akan menyimpan data ke sistem. Setelah itu, kembali ke dashboard dan menampilkan dashboard. Lalu mahasiswa akan bisa memilih menu laporan akademik. Setelah memilih menu laporan akademik, sistem akan menampilkan laporan akademik dan mahasiswa bisa melihat nilai. Lalu menampilkan daftar nilai mahasiswa dan kembali ke dashboard. Lalu menampilkan dashboard mahasiswa. Selesai. Itu untuk diagram activity. Lalu selanjutnya adalah class diagram.
Diagram ini menjelaskan struktur data dalam sistem, yaitu entitas atau tabel dan hubungan antar entitas. Misalnya ada entitas mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, nilai, dan KRS. Masing-masing kelas memiliki atribut seperti ID nama atau semester, dan relasi antar kelas seperti mengambil, mengajar, atau memiliki. Kelas dari diagram sangat penting karena menjadi dasar saat membuat database dan struktur program. Misal di sini ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa memiliki ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, alamat, nomor telepon, lalu email. Mahasiswa ini berelasi dengan KRS melalui ID mahasiswa. Di KRS ada ID KRS, ID mahasiswa, semester, tahun akademik, dan ID mata kuliah. Lalu mahasiswa juga berelasi ke tabel nilai, yaitu di tabel nilai ada ID nilai, ada mahasiswa, ID mata kuliah, nilai, dan grade. Lalu ID mata kuliah pun nilai juga berelasi ke ID mata kuliah. Mata kuliah memiliki ID mata kuliah, ID dosen, lalu SKS dan semester. Setelah itu ada tabel mata kuliah berelasi dengan tabel jadwal melalui ID mata kuliah. Di tabel jadwal ada ID jadwal, ada ID MK, ID dosen, ada jam dan ruangan. Lalu tabel dosen merelasi dengan jadwal dan mata kuliah melalui ID dosen. Di tabel dosen ada ID dosen, nama dosen, NIT, alamat, nomor telepon, dan email. Lalu hasil dan pembahasan. Sistem dirancang untuk mendukung pengelolaan akademik yang efisien dan terpusat. Terdapat 3 user dengan tingkat akses berbeda: mahasiswa, pengisian KRS, cetak KAS, melihat nilai dan jadwal. Lalu dosen melihat daftar mahasiswa, input nilai. Sedangkan admin mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, membuat laporan akademik. Lalu simulasi proses sistem. Pengguna login dengan memasukkan username dan password. Setelah login, sistem akan mengarahkan ke dashboard sesuai peran. Jika dia mahasiswa, maka dashboard mahasiswa yang ditampilkan. Jika dosen yang login, maka dashboard yang dosennya ditampilkan. Jika admin, maka dashboard admin yang ditampilkan. Lalu admin dapat mengelola data akademik dan jadwal, sedangkan dosen dapat melihat jadwal, daftar mahasiswa, dan input nilai mahasiswa. Sedangkan mahasiswa dapat mengisi KRS, melihat nilai, KS, dan jadwal perkuliahan. Lalu seluruh data aktivitas disimpan dalam database dan dapat diakses sesuai kebutuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.